Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita terkait dengan respon Menteri Julhas atas keracunan, kasus-kasus keracunan di makan bergizi gratis. Berita tersebut ditulis atau ditayangkan oleh CNN Indonesia pada hari Kamis 21 Agustus 2025 jam setengah 9 malam. Judulnya, Julhas soal keracunan MBG, belum terbiasa, dulu saya minum susu diare. Ada ilustrasi gambar Pak Julhas, Menteri Zulkifli Hasan. Beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan atau Julhas berbicara soal dugaan keracunan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah. Menurut Julhas, kasus tersebut bisa jadi bukan disebabkan kesalahan dalam pengolahan makanan, melainkan bisa karena alergi atau ketidakbiasaan penerima MBG dalam mengonsumsi bahan tertentu. Bukan berarti salah masakan, ini kutipan langsungnya ya, karena memang kita belum terbiasa, kata Julhas saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wonocolo, Surabaya pada Kamis 21 Agustus. Nah, ia kemudian mencontohkan, dulu ia tidak biasa mengonsumsi susu, tidak bisa mengonsumsi susu. Begitu juga para penerima MBG. Ia menilai reaksi tubuh anak bisa berbeda, apalagi jika belum terbiasa mengonsumsi susu atau memiliki alergi. Nah, dulu saya dikasih susu, saya mencret karena masih kecil. Kan ada juga bantuan dulu. Kalau saya minum susu mencret gitu, karena nggak bisa. Jadi minumnya air beras kan jelasnya. Menurutnya hal tersebut wajar terjadi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Julhas pun menyoroti pentingnya pendataan alergi anak di sekolah. Nah, ini kan ada alergi juga. Kalau susu tidak bisa gitu ya. Kalau air tajin bisa. Ini mencontohkan diri beliau ya. Nah, pengawasan kualitas makanan MBG, kata dia, sudah dilakukan sangat ketat. Mulai dari bahan baku, proses mencuci hingga penyajian diawasi oleh ahli gizi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah daerah. Tadi saya lihat ke dalam, jadi memang betul-betul ketat sekali pengawasannya, termasuk bahan baku dan sebagainya. Cara mencucinya, penyajiannya itu ketat, ujar dia. Selain itu, Julhas juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah makanan di SPPG Wonocolo Surabaya tadi ya, yang memanfaatkan maggot untuk mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Sampah makanan ditampung, kasih makan maggot, maggotnya nanti besar, kawin, mati, kemudian buat makanan ikan. Jadi ini bagus sekali ya, sirkular pungkasnya. Nah, sebelumnya sekitar 90 siswa dari sejumlah SMP di Sleman DIY dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan karena diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis Selasa 12 Agustus. Ini yang kasus-kasus terbaru ya, kasus lama sudah beberapa. Nah, kejadian serupa terjadi di SMP Negeri 8 Kupang. Tercatat lebih dari 200 siswa mengalami keracunan usai menyantap daging sapi yang dihidangkan MBG pada 22 Juli ya. Saya kasih komentar sedikit, ini Pak Julhas ini termasuk salah satu menteri yang paling sering buat pernyataan-pernyataan kontroversi saya kira. Nah, kali ini juga mungkin beliau bermaksud bahwa MBG ini akan baik buat anak-anak yang nggak biasa makan susu atau minum susu, alergi, nanti lama-lama jadi biasa. Dia dulu nggak bisa minum susu. Tapi kan sangat tidak berdasar ya, karena kasus-kasus keracunan yang dikemukakan tadi contoh di berita ini 90, masa 90-nya alergi gitu dari sekian siswa. 90 siswa ini mungkin dalam satu SMP ya bisa sepertiga itu atau separuh bahkan. Ada yang 200 itu berarti mungkin seluruh
siswa yang makan. Kalau kasusnya tidak biasa, aduh saya kira ya bagaimana ya, nggak masuk akal kan. Masa 80 orang itu nggak biasa semua, nggak bisa semua minum susu, 200 ini alergi semua. Ya, jadi bahwa responnya itu mesti mengakui dulu bahwa perlu, ini menurut saya ya, pejabat itu mesti mengakui dulu respon ada masalah yang harus diperbaiki, ada SOP yang masih disempurnakan, lalu ada langkah-langkah yang mungkin dijelaskan. Ya ini tadi bagus kalau maksudnya menjelaskan bahwa di sini nanti di setiap SPPG ada pengawas gizinya, ada BPOM-nya, ada Pemdanya. Tapi cara menjelaskan seperti ini lalu dengan sampai di-highlight media seperti ini kan akan menimbulkan situasi yang makin menurut saya apresiasi terhadap MBG bisa berkurang ya, bahkan orang bisa sinis, terutama yang pernah mengalami kasus. Coba kita bayangkan orang tua yang anaknya pernah keracunan begini, baca berita ini, judul ini, anaknya karena nggak bisa minum susu gitu, kalau alergi boleh lah. Jadi boleh saya lewat kanal ini mengingatkan ya setiap pejabat itu tentu harus ya berusaha membela diri, itu haknya mereka menjelaskan, apalagi kalau kesalahannya tidak besar. Tetapi jika cara menjelaskannya dengan cara mengentengkan ya, menyederhanakan persoalan, saya kira bukanlah langkah yang bijak. Dan kita semua di kanal ini juga sudah berkali-kali diulas, ini MBG ini anggarannya sangat-sangat besar ya, tahun ini akan mencapai lebih dari 100 triliun, tahun depan direncanakan 335 triliun, diklaim oleh BGN sudah menjangkau 20,5 juta orang pada beberapa hari terakhir ini, dan akan ditargetkan mungkin sampai 40-an juta sampai akhir tahun, bahkan ada tekad untuk seluruhnya 82,9 juta orang itu terjangkau. Nah mungkin di sini titik soalnya, ketika usaha untuk mencoba secepat-cepatnya menjangkau banyak wilayah, banyak peserta MBG atau yang menggunakan fasilitas itu, akhirnya mungkin mengurangi ketelitian, kerapian, prosedur itu kan, itu yang justru ditangkap oleh publik. Ini program bergesa. Nah, dan bahkan tadi dari pernyataan bahwa yang dilihat beliau itu di satu SPPG, ada BPOM-nya, ada ahli gizinya, ada orang Pemdanya. Kita kemudian juga bertanya-tanya, SPPG itu mencakup berapa ini, 3.000 misalnya, 3.000 siswa berarti beberapa sekolah, berarti dalam satu wilayah kabupaten, kota yang orangnya besar penduduknya, umpama di Jawa, itu berapa banyak kalau di setiap SPPG ada orang Pemda, itu pasti butuh puluhan, bahkan mungkin sampai 100 bisa kan dalam satu wilayah kabupaten. Nah, begitu juga BPOM-nya, kita jadi bertanya, padahal jam makannya kan sama pemeriksaannya, atau mungkin satu petugas bisa 2 atau 3 ini. Intinya kita menjadi bertanya-tanya kalau memang betul pernyataan Julhas ini bahwa di setiap tempat tuh ada yang disebutkan tadi, apakah itu akan setiap waktu? Setiap kali makan siang itu berapa ketersedia. Kalau dalam jumlah yang masih belum full, 83 juta sekian ribu SPPG, mungkin masuk akal ya. Tapi kalau ke depannya bisa nggak dijamin seperti itu? Nah, berarti kan harus ada upaya-upaya extra effort kan untuk melakukan proses-proses yang diinginkan biar itu aman buat para siswa dan para pengguna lainnya dari MBG ini. Jadi kritik saya sih, saya tidak berarti apatis bahwa ini dimungkinkan untuk melakukan SOP dan pelaksanaan yang rapi, tetapi pernyataan Menteri Julhas ini bisa menurut saya sedikit tidak nyaman ya didengar, terutama oleh orang-orang tua yang anak-anaknya keracunan kan, seperti itu. Ya mau dicari penjelasan-penjelasan yang lebih persuasif, yang lebih menunjukkan kepedulian pemerintah dan keinginan untuk mensukseskan program ini, benar-benar tidak melalaikan keselamatan dan sebagainya dari siswa yang akan memperoleh makanan tersebut. Mudah-mudahan lebih diperhatikan.